Ya, shalom. Selamat siang, saudara. Nggak kerasa udah Agustus lagi. Ya, cepat bulan 8 ya. Ya, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang kota, tentang Indonesia, tentang Bandung. Ada 17 Agustus di sana, jadi kita membahas tentang kebangsaan. Ya, sebuah tema yang kurang populer. Kalau Pastor Yeri kemarin di PVJ dia bilang tema tentang kota selalu tidak menarik buat gereja. Ya, saya juga berpikir emang agak susah untuk berkhotbah tentang kota. Ya, karena mungkin ada banyak elemen-elemen yang sepertinya wah parah banget, sepertinya wah nggak ada harapan. Tapi saya mau bilang gini loh, sesulit apapun kota adalah bagian dari kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau tadi Yeremia 29 ayat 7 dibacakan bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Makanya sudah seharusnya kita berdoa, berusaha untuk mensejahterakan kota. Kenapa jadi gak sesuatu yang gak menarik? Karena bicara tentang kota selalu bicara tentang mikirin orang lain, tentang pelayanan, tentang melayani. Konsep yang sama sekali nggak populer. Ya, mungkin ada di sekitar kita orang-orang yang kita tahu bahwa keadaannya sepertinya nggak berubah dari tahun ke tahun, nggak berubah. Kota kita tetap nggak berubah. Tapi saya mau bilang bahwa sudah menjadi bagian kita untuk berdoa untuk kota kita. Amin, saudara. Makanya ini tema saya hari ini, kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Setuju? Ya, kita nggak bisa bilang kita mencintai Tuhan, tapi kita nggak pernah mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sepertinya nggak mungkin. Makanya Pastor Yeri minggu lalu dia bilang gini, jika kita mengasihi Yesus, maka kita juga perlu belajar mengasihi apa yang Yesus kasihi. Amin, saudara? Ya, karena kita sering membenci orang, kita sering menghujat orang lain. Padahal kan gini loh, Yesus juga mati buat dia loh. Yesus juga menebus dosa-dosa dia. Makanya ini sangat-sangat perenungan yang bagus buat kita semua. Jika kita mengasihi Yesus, maka kita juga perlu belajar mengasihi apa yang Yesus kasihi. Dan saya mau bilang, di sepanjang pelayanannya, Yesus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dia. Orang-orang miskin, orang-orang sakit, yang buta, yang lumpuh. Bahkan ada orang-orang yang dibuang sama masyarakat. Yesus tetap melayani, Yesus tetap mencintai dia. Makanya godaan terbesar kita untuk melayani orang-orang adalah ego kita. Setuju gak, saudara? Ego kita sendiri yang membuat kita sepertinya aduh gak mau buat melangkah. Kita semua adalah makhluk yang egois. Saudara setuju gak sih dengan perkataan itu? Kita semua adalah makhluk yang egois. Cuman kita gak pernah mengakui bahwa kita egois. Ada satu survei dia bilang begitu. Kita semua tuh pada dasarnya mencintai diri kita sendiri. Tapi kabarnya adalah kita gak pernah mau mengakui bahwa kita adalah egois. Padahal kenyataannya sulit untuk dipungkiri bahwa kita seringkali memikirkan diri sendiri. Budaya kita memberitahu bahwa gini loh, lebih berbahagia untuk mendapatkan sesuatu. Kita senang kalau dapat sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, mungkin dasar pemikirannya adalah untung rugi. Apa keuntungannya buat saya? Jangan-jangan saya rugi. Padahal firman Tuhan bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara pernah dengar firman itu? Ada di Kisah Rasul 20, nanti saudara bisa baca. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kalau kita bicara tentang kota, biasanya kita mulai bertanya begini, apakah yang saya beri memberikan keuntungan gak ya buat saya? Apakah waktu saya memberkati kota, keuntungannya buat saya apa sih? Kita seringkali sulit untuk menjawab pertanyaan itu, karena memang Tuhan ingin kita memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biasanya waktu kita bicara tentang kota, kemarin kita ada ngobrol sama Kak Jo, Ko Isman, Ko Hamid, ada ikut situ ngobrol. Saya cuma bertanya, dia menjelaskan tentang eklesia. Tapi buat saya langsung bertanya, ini mulainya dari mana ya? Mulainya dari mana? Kita kalau bicara kota kan banyak banget elemennya. Kita mulainya dari mana ya? Dan yang menjawabnya Pastor Andi. Pastor Andi cuma bilang, apa yang terbeban dalam hati kamu, lakukanlah itu. Udah aja. Gak usah mikirin terlalu jauh, gak usah mikirin terlalu besar. Jiwa-jiwa yang banyak gak? Orang-orang yang ada di sekitar kamu, apa panggilan Tuhan buat kamu, udah lakukan aja. Gak usah bandingin sama orang, gak usah peduli dengan, oh kok orang itu kok pelayanannya beda ya, oh saya kok beda ya.
nggak terlalu penting. Yang penting Tuhan taruh apa dalam hati kita. Setiap kita mungkin punya pengalaman yang berbeda dalam melayani bersama dengan Tuhan. Setuju, saudara? Hari-hari ini saya banyak ketemu orang-orang yang dibuang, orang-orang penjara. Kemarin saya ketemu dengan orang-orang yang dibuang sama orang tuanya. Dia orang kaya banget di Bandung, tapi nggak diurusin sama orang tuanya. Kesian banget. Cuman saya mau bilang bahwa apa yang kita lakukan mungkin hanya buat satu orang, mungkin hanya buat dua orang, tapi percayalah itu berdampak buat kota. Amin, saudara. Jangan kita selalu berpikir, wah harusnya besar, harusnya besar. Kalau saudara punya kapasitas itu, lakukanlah itu dengan besar. Tapi kalau Tuhan percayakan hari ini hanya 1-2 orang, percayalah, lakukan yang terbaik untuk orang itu, dan itu memberkati kota kita. Karena buat saya gini loh, Tuhan Yesus juga nggak selalu memberkati kerumunan orang banyak. Kalau saudara lihat, dalam perjalanannya nggak selalu bicara tentang 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa makan kenyang. Nggak selalu begitu, saudara. Ada kalanya Yesus juga ketemu hanya 1 orang saja. Ada di mana ceritanya? Ada di Markus 5. Ini tentang orang yang kerasukan di Gerasa. Kalau saudara ingat, ya saudara bisa baca mulai dari ayat 1. Cuman yang saya menarik gini loh. Ayat terakhirnya ini, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat yang ke-20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang bekas kerasukan, bahkan kalau saudara baca cerita di atasnya, orang-orang nggak mau deket. Ini mah kayak mungkin orang gila gitu ya. Orang yang kuat banget, gila, dan sering memukul-mukul tubuhnya dengan batu. Saudara bisa bayangin orang sangat takut untuk ketemu dengan orang ini. Cerita tentang yang mungkin bukan siapa-siapa. Orang yang kerasukan di Gerasa itu bukan orang siapa-siapa. Tapi yang saya mau garis bawahi gini loh. Setelah dipulihkan, maka dia dipakai Tuhan untuk menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Setuju, saudara? Saudara nangkap cerita itu? Nggak perlu sesuatu yang hebat-hebat yang kita ceritakan. Hanya pengalaman dia dipulihkan, itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita ketemu Tuhan pada akhirnya. Mungkin berbeda, mungkin kelihatannya sepele, tapi saya mau bilang, ceritakanlah itu. Itu bisa jadi berkat untuk orang-orang sekitar saudara. Tuhan bisa pakai pengalaman pribadi kita untuk jadi berkat. Makanya inilah saudara, tugas-tugas kecil seringkali menunjukkan kebesaran hati kita. Kita seringkali berpikir gini, ini mah kecil, nggak seberapa pengalaman saya mah. Kita seringkali memandang kecil apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang, ayo coba ceritakan, cobalah melayani dengan cara-cara yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita punya. Kita perlu sadar bahwa Tuhan memberikan pengalaman itu bukan tanpa tujuan. Setuju, saudara? Ada banyak, Pastor Yeri kemarin gitu ya, dia mantan narkoba, dia memberkati orang-orang di narkoba, di area itu. Saya cuma mau pikir gini loh saudara, apa pengalaman kita sama Tuhan? Jangan-jangan itu yang Tuhan pakai untuk memberkati kota kita. Nggak perlu hebat, nggak perlu luar biasa. Pengalaman-pengalaman sederhana yang membuat kita mau jadi berkat. Makanya yang terpenting, apakah kita mau atau enggak nih jadi berkat untuk kota. Paulus mengingatkan kita, Galatia 6 ayat 9 dan 10, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Artinya gini saudara, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya gini loh, ide kasih itu nggak cuma sekedar ada di pikiran kita. Tapi gini, ayo kita lakukan. Nggak cuma sekedar ngomong doang. Nggak cuma sekedar pinter kita ngomong.
Pastor Andi sharing di PVJ dan salah satu quote-nya dia bilang gini, jangan pintar membuat slogan tentang kasih, tapi bodoh dalam melakukannya. Kita kadang pintar kalau ngomong tentang kasih, setuju saudara? Wah, kita kadang pintar, harusnya gini, harusnya gitu. Tapi kadang kita bodoh untuk melakukannya. Kita nggak bisa, nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya saya berharap kita nggak cuma sekedar tahu tentang kasih, tapi kita mau membagikannya untuk orang lain. Setuju, saudara? Kita mau mempraktekannya untuk orang lain. Makanya ini, kemurahan hati bukan tentang seberapa banyak yang Anda punya, tetapi tentang hati Anda. Ada banyak orang yang memiliki banyak hal, tapi kalau nggak mau, ya nggak mau aja. Saya pernah ditanya sama satu orang, dia nanya saya, kok gimana sih untuk supaya kita bisa bermurah hati? Supaya kita tuh nggak pelit gitu, kita tuh nggak murah hati. Saya cuma mikir gimana ya. Cuman kalau buat saya, si LCC sangat dipenuhi dengan orang-orang yang murah hati, saudara. Dan saya mulai berpikir gini, jangan-jangan komunitas sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat. Waktu kita mencontoh orang lain, kita melihat kehidupan orang lain, kita jadi sadar, Tuhan pengen suatu kehidupan yang murah hati. Tuhan pengen suatu kehidupan yang nggak cuma sekedar tentang aku, tentang saya. Ada banyak orang yang bilang, iya Pak, nanti kalau uangnya udah banyak, baru nanti saya mau bermurah hati. Saya selalu bilang, jika kita tidak bermurah hati sekarang, kita tidak akan bermurah hati di kemudian hari. Setuju, saudara? Ya, kalau orang dasarnya pelit, mau dikasih banyak uang juga pelit, saudara. Ya, kayak saya gini agak pelit, saudara. Ya, jadi susah gitu. Merubah konsep itu tuh susah, saudara. Nggak gampang. Kita nggak terbiasa dengan apa yang namanya memberi. Kita nggak terbiasa dengan apa yang namanya murah hati. Tapi saya berharap ini bisa menjadi perenungan buat kita semua dan buat saya secara pribadi. Saya bermurah hati karena apa, saudara? Karena saya menyembah Tuhan yang murah hati. Amin. Mengalami kasihnya Tuhan akan memampukan saya untuk mengasihi orang lain. Waktu kita sadar, kita dikasih. Waktu kita sadar, kita diberkati sama Tuhan. Harusnya kita akan mudah untuk mengasihi orang lain. Karena saya sedang menyembah Tuhan yang murah hati. Makanya kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan dengan satu tujuan, saya percaya kita akan mudah untuk membagikan kasih. Kita sadar bahwa kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Makanya hati yang peduli harusnya ada dalam kehidupan kita. Karena Allah membentuk kita untuk pelayanan, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Setuju gak, saudara? Ada banyak dari kita ya sering menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri karena mereka berpikir bahwa ya Tuhan berkati gua, Tuhan nyelamatin saya, ya untuk saya aja. Tapi saya mau bilang gini loh, Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Makanya saya berharap di home menjadi tempat yang paling ideal buat kita membagikan kasih. Setuju gak, saudara? Dan mungkin di home kita sangat diuji tentang apa yang namanya mementingkan diri sendiri. Ya, saya sering mengalami bahwa di home kita ketemu orang-orang yang antik. Saudara pernah ketemu orang-orang antik di home? Ya, teman-teman dekat saya tahu kejatuhan saya dengan orang-orang antik itu. Ya, saya pernah marah, saya pernah kacau hanya gara-gara ketemu orang antik, saudara. Dan Pastor Hamid sering ngeledek saya bahwa saya nggak pernah marah kecuali dengan orang satu itu saya marah. Wow, saya bilang. Tapi itulah komunitas. Saya cuma berharap kita bisa belajar bahwa kita bukan orang hebat yang tanpa salah. Setuju, saudara? Untuk memulai sebuah pelayanan bukan menunggu kita sempurna dulu baru kita masuk pelayanan. Kayaknya enggak deh, saudara. Pastor Andi sekalipun kita tahu ada banyak melakukan kesalahan mungkin. Tapi bukan itu yang menjadikan alasan untuk berhenti atau untuk tidak melayani. Makanya ini apa yang harus kita ingat? Pelayan Tuhan melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Tuhan sudah memberi kita potensi. Amin, saudara. Sadar atau tidak sadar, kita semua dititipkan talenta sama Tuhan. Setuju nggak, saudara? Kita semua dititipkan sesuatu untuk jadi berkat. Potensi itu ada dalam diri kita dan Tuhan berharap gini loh, kita mengerjakannya untuk tujuannya Allah.
Tapi seringkali kita nggak mau pakai potensi, kita seringkali menunda-nunda, kita seringkali mencari-cari alasan. Setuju saudara? Kita menunggu, dia bilang pelayanan yuk. Wah, Tuhan belum bicara sama saya. Tuhan belum ngomong. Kita seringkali bikin-bikin alasan yang membuat kita sepertinya Tuhan tidak memberikan apapun yang memampukan kita untuk melakukan pelayanan. Tapi saya mau bilang, ayo lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Setuju saudara? Ayo lakukan. Biasanya kita seringkali menunda, seringkali kita bilang, nanti aja, nanti waktunya belum tepat, nanti aja. Saya cuma bilang, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Udah pasti mungkin berbeda dengan orang di sebelah saudara. Udah pasti mungkin berbeda. Nggak harus sama juga. Ya. Dan yang kedua, pelayan Tuhan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Motivasinya tetap motivasinya yang benar. Pelayanan bukan harus dilihat orang baru semangat. Setuju saudara? Besarnya tugas tidak terlalu penting, tapi apakah kita mengerjakan tugas itu dengan sebaik mungkin atau enggak? Ada banyak teman-teman di sini yang enggak kelihatan, tapi mereka melakukan dengan luar biasa. Dan saya mau bilang, pelayanan sekecil apapun itu berarti buat Tuhan. Amin saudara? Itu semua akan diperhitungkan. Tugas-tugas kecil seringkali menunjukkan kebesaran hati kita. Ada banyak orang yang enggak mau kalau dikasih tugas kecil, enggak kelihatan, enggak mau. Susah, tapi kalau yang kelihatan mau. Saya cuma mau bilang, ayo lakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Amin saudara? Bukan tentang besar kecil, tapi apakah kita melakukan yang terbaik atas apa yang diberikan buat kita. Yang ketiga, pelayan Tuhan tetap rendah hati. Wah, ini pelayan Tuhan tetap rendah hati. Artinya gini saudara, kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian. Setuju saudara? Pelayanan yang kita lakukan gak penting, pujiannya udah dari Tuhan. Saya cuma mau bilang, apapun yang kita lakukan, pujiannya dari Tuhan, saudara. Ya, gak terlalu penting buat kita. Saya mau cerita sedikit, tapi ini karena ada Oyo di sini. Kita beberapa hari kemarin agak terkejut. Saya tutup peti di ruang G waktu itu ya. Tutup peti, penghiburan di ruang G. Saya lagi makan bakso tahu, ada temen nyamperin, Pastor, Sur, lu mau gak tutup peti di sebelah, di ruang K? Agak aneh sih, saya belum pernah saudara, saya belum pernah melakukan itu. Saya lagi sama Oyo, sama Peter lagi makan bakso, tahu-tahu enci-enci datang, Sur, tolong dong katanya, lu tutup peti di ruang K katanya. Siapa? Terus dia bilang, ini orang ini. Wow, loh gerejanya kemana? Saya cuma bilang, gerejanya nggak mau ngelayanin katanya, pengennya besok. Mana bisa besok kan ini semua harus keluarga pengennya hari ini katanya. Ya udahlah, makan bakso dulu. Saya bilang makan bakso, nanti saya ke sana ya Ci. Ya. Begitu ke sana betul aja, tutup peti betulan saudara. Saya langsung telepon Oyo, "Yo, lu ada di mana?" "Ada di mobil, Pastor." "Ayo datang lagi sini turun, kita tutup peti sekarang." Iya turun lagi saudara. Datang lagi pindah ruangan. Maaf, dia hanya supir Gojek saudara. Jadi dari pagi itu dia keringetan naik motor, dia istirahat di pos gitu, dia keringetan nggak kuat, katanya apa. Lalu pulang ke rumah dan paginya meninggal. Nggak ada kemewahan apapun dan saya cuma mau bilang, wow suatu kehormatan ya bisa melayani di tempat-tempat seperti ini. Nggak ada orang yang lihat, semuanya serba terbatas, tapi dengan sukacita kita bisa melayani. Saya cuma bilang gini loh. Jangan-jangan Tuhan kasih kesempatan-kesempatan itu buat kita semua. Kita yang seringkali memilih-milih, kita nggak mau, nanti aja. Kita yang seringkali milih-milih, ini mah kecil, ini mah nggak kelihatan. Saya cuma bilang, lakukan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Amin saudara? Lakukan sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah hamba yang akan membuat kita dipakai Tuhan. Ini ayat yang terakhir, Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin saudara? Mungkin apa yang kita lakukan hari-hari ini gak berarti banyak. Saya cuma mau bilang ayat ini sangat menghibur. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kekuatan kita terbatas, Tuhan tahu kelemahan kita. Saya berharap ini bisa menjadi perenungan buat kita. Bukan tentang besar kecilnya semua yang kita lakukan. Mungkin saat ini kita menyetel ulang.
Kalau bahasanya kerennya mengkalibrasi. Saudara sering dengar kata-kata itu? Mengkalibrasi hati. Mengkalibrasi itu menyetel ulang. Kalau saudara punya timbangan itu ditera ulang. Tera ya namanya kalau Isman ya. Ditera, disetel ulang. Karena seringkali timbangan sering dipakai itu akhirnya nggak ke nol lagi tuh. Perlu dikalibrasi, perlu disetel ulang. Saya cuma mau bilang jangan-jangan hati kita perlu disetel ulang hari ini. Kita seringkali memandang pelayanan menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang menyusahkan, menjadi sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan. Coba setel hari ini. Tuhan sedang mau bicara sesuatu sama kita. Melayani hanya memberi secangkir air sejuk, itu bicara tentang sesuatu yang sederhana yang Tuhan minta dari hidup kita. Gak seberapa mungkin. Tapi biarlah janji ini buat kita semua. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin saudara. Saya berharap jemaat di Rumah Lasem dipenuhi orang-orang yang mau melayani. Amin saudara. Bukan tentang tugas besar, tugas kecil, tapi dengan apa yang kita miliki, dengan segenap hati, dan kita mau melakukannya dengan rendah hati. Amin saudara. Selamat melayani.